Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami arti iman kepada Rasul. 2. Siswa dapat mengetahui sifat-sifat Rasul. 3. Siswa dapat meneladani sifat Rasul Allah. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Rukun iman itu ada 6 dan kalian harus hafal apa saja rukun iman itu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keempat. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya kita yakin atau percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu ada dan diperintahkan untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Jadi Allah mengutus Rasul agar kita ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang harus kalian ketahui dan hafal juga adalah nama-nama Rasul Allah. Nama-nama Rasul Allah itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita imani itu ada 25, yaitu Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu yakin kalian sudah hafal ini karena kelas 2 waktu itu kita sudah menghafalkan nama-nama Rasul Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah yang wajib. Jadi semua Rasul itu mempunyai 4 sifat ini ya. Yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Mustahil Rasul Allah itu bersifat kizib atau bohong. Jadi lawan dari sidik itu adalah kizib. Jika sidik benar, maka kizib itu adalah bohong. Yang kedua adalah amanah, yang dapat dipercaya. Mustahil Allah itu berkhianat. Jadi lawan dari kata amanah atau itu adalah berkhianat, artinya tidak dapat dipercaya. Jadi Rasul itu bersifat amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Jadi lawan dari tablik ini adalah kitman, yaitu menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Jadi mustahil Rasul Allah itu bersifat baladah, yaitu bodoh. Jadi semua Rasul itu pasti bersifat cerdas. Selanjutnya Rasul ulul azmi itu ada 5. Ini Rasul yang memiliki keteguhan hati, yaitu Nabi Nuh, mukjizatnya mampu membuat perahu besar. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hangus dibakar api. Yang ketiga Nabi Musa, bisa membelah lautan. Yang keempat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW,
sebagai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, itu tadi adalah tentang Rasul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi artinya orang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau orang yang terpilih. Contohnya Nabi Khidir dan Nabi Syis. Keduanya Nabi Allah tetapi bukan Rasul. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan umatnya. Jadi perbedaannya Nabi untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu untuk dirinya dan umatnya. Sebagaimana Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, ini dilihat di tabel perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi Allah memiliki 3 sifat yaitu sidik, amanah, fatonah. Sedangkan Rasul 4 sifat, sidik, amanah, fatonah, dan tablik, yaitu menyampaikan tadi. Kemudian yang ketiga bertugas untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul bertugas untuk dirinya dan umatnya. Sedangkan Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Persamaannya adalah mereka laki-laki mendapat wahyu, mengesahkan Allah, bersifat maksum atau terjaga dari perbuatan tercela, makan, minum, berkeluarga, dan bekerja sebagai umumnya manusia biasa. Tugas kalian hari ini adalah kerjakan di buku Agama Islam halaman 47 sampai 49, bagian A dan B saja, yang C tidak usah. Jika punya buku boleh langsung dikerjakan di buku paket. Kalau tidak punya buku, tulis di buku tulis ya, beserta soalnya. Demikian materi pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.